Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, welcome to our project. Oke, pada kesempatan kali ini saya Dewi Ramanda Putri dan rekan-rekan saya dari kelompok pertama Prodi Pendidikan Kimia UIN Suska Riau kelas 2C yang beranggotakan Alfia Islamiyah, Amelia Ramadhani Fitri, Anggi Sartika, dan Faisal akan melakukan praktikum sederhana terkait kesetimbangan kimia. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan yang terjadi apabila tidak ada lagi reaktan yang bereaksi dan sehingga tidak ada produk yang dihasilkan. Nah, ternyata ada beberapa faktor loh yang bisa mempengaruhi kesetimbangan kimia ini. Salah satunya adalah konsentrasi. Nah, untuk membuktikan adanya pengaruh konsentrasi dalam kesetimbangan kimia, maka kami memilih untuk melakukan praktikum sederhana ini. Dan video ini kami buat untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Kimia Dasar dengan Ibu Fitri Revelita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal akan menyampaikan mengenai pengertian kesetimbangan kimia. Pengertian kesetimbangan kimia yaitu kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi reversibel di mana laju reaksi di kedua komponen baik produk maupun reaktan adalah sama. Kesetimbangan kimia terbagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen terjadi ketika tidak adanya perubahan fasa dari reaktan maupun produk. Sedangkan kesetimbangan heterogen terjadi ketika adanya perubahan fasa dari reaksi kesetimbangan. Hal ini sesuai dengan asas Lee-Kettler. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asas Lee-Kettler. Bila terdapat suatu kesetimbangan, dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan suatu reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh reaksi tersebut, atau dapat dikatakan sebagai jadinya pergeseran kesetimbangan. Di dalam pergeseran kesetimbangan, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu konsentrasi. Apa hubungan antara konsentrasi dan kesetimbangan? Suatu kesetimbangan dapat dikenai aksi, yaitu perubahan konsentrasi. Jadi, semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser arah produk. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi produk, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Sekian, terima kasih. Saya Anggi Sartika akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Di dalam pergeseran kesetimbangan, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama yaitu volume. Jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien yang lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien yang lebih kecil. Kedua yaitu tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Ketiga yaitu suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas eksoterm. Dan yang keempat yaitu konsentrasi. Apa hubungan konsentrasi dengan kesetimbangan? Suatu kesetimbangan dapat dikenai aksi yaitu berupa perubahan konsentrasi. Jadi, semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk.
Begitu pula sebaliknya, makin tinggi konsentrasi produk, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan langsung melakukan praktikum terkait kesetimbangan kimia. Saya, Dewi Ramana Putri, akan melakukan rangkaian praktikumnya dan teman saya, Amelia Ramadhani Fitri, akan menjelaskan alat dan bahan dan langkah-langkah melakukan praktikumnya. Bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum pada hari ini ialah 2 gelas air, 2 pewarna makanan, yang mana di sini kami menggunakan warna hijau dan juga warna jingga. Lalu ada 2 sedotan, 2 suntikan, ada kardus, selang, dan juga gunting serta isolasi. Langkah-langkah untuk melakukan praktikum pada hari ini dapat kita lihat seperti yang telah diperagakan oleh rekan saya, Dewi Ramanda Putri. Pertama, ambil kardus dan juga selang yang telah kita sediakan sebelumnya. Kemudian potong kardus tersebut, yang mana di sini rekan saya menggunakan kardus tanpa tutup, sehingga dari 5 sisi yang ada, potong salah satu sisinya. Kemudian jadikan kardus tersebut sebagai penyangga untuk selang membentuk U yang digambarkan sebagai pipa U. Kemudian setelah itu gunting bagian dari selang yang berlebih dan rekatkan selang tersebut menggunakan isolasi yang telah kita sediakan sebelumnya. Lalu ambil 2 gelas air. Kemudian masing-masing gelas diteteskan 1 pewarna makanan yang berbeda. Untuk gelas sebelah kanan, rekan saya mengisi dengan warna hijau, dan yang di sebelah kiri rekan saya mengisi dengan warna jingga. Kemudian aduk rata kedua larutan menggunakan sedotan. Setelah itu ambil alat peraga tadi, yaitu pipa U. Kemudian di sini rekan saya meletakkan 2 larutan itu di depan alat peraga, lalu suntikkan larutan menggunakan suntikan yang telah diambil. 1 suntikan untuk digunakan untuk 1 warna. Baiklah, ambil 2 larutan yang telah berwarna tadi, kemudian suntikkan, yang mana setiap suntikan digunakan untuk warna yang berbeda. Dengan perbandingan masing-masing larutan dalam suntikannya itu sama. Dapat dilihat seperti yang telah diperagakan oleh rekan saya, bahwa ketinggian dari kedua larutan dan juga di pipa U dan juga perbatasan antara warna hijau dan juga warna jingga itu sama, terletak di tengah-tengah pipa U. Kemudian rekan saya tambahkan cairan warna jingga dengan jumlah yang sama dari sebelumnya. Sedangkan warna hijau dibanyakkan jumlahnya, maka hasilnya seperti yang ada di tayangan berikut. Kesimpulan dari presentasi hari ini ialah apabila konsentrasi itu kecil ataupun reaktan dari suatu reaksi itu lebih besar, maka keseimbangan reaksi akan bergerak ke arah kiri. Dari percobaan yang kami lakukan, maka terlihat bahwa karena cairan hijau jumlahnya lebih besar daripada cairan jingga, maka cairan hijau akan bergerak ke arah cairan jingga. Begitu pula sebaliknya bila cairan jingga akan dimasukkan lebih banyak daripada cairan hijau. Sekian presentasi dari kami. Saya mewakili rekan-rekan saya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.